warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi wa ruh. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Shadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada siang hari menjelang sore, menjelang malam, menjelang pagi, siang lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita curahkan kepada kekasih Allah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus bil khusus Sahibul Bait Adinda Haji Abdurrahman bin Haji Usman serta Adinda Hajah Nur Hayati beserta putra putrinya Wahyu yang saat ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah dan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberi nama dengan nama Arumi. Arumi ya? Iya. Ada kepanjangannya. Ada kepanjangannya. Arumi apa nih? Arumi Wanda Syakira. Masya Allah. Arumi itu laut. Iya. Mengarungi. Ya, Arumi itu laut. Lalu ada laut, ada cantik. Tuh, ada laut juga ada cantik. Ada keistimewaan. Kalau dalam bahasa Jepangnya tuh, Arumi dalam bahasa Jepangnya laut, cantik, dan yang lain-lainnya yang baik-baik. Kalau dalam bahasa Arabnya Arumi adalah apa? Cantik, keturunan yang baik, yang harum. Amin ya robbal alamin. Karena sudah waktunya nih. Tuh, apalagi udah ada makanan. Udah ada makanan, lupa ada yang lain. Enggak dengar saya. Iya. Baik. Kemarin acara 7 bulan ya? 7 bulan. Sekarang akekah. Wabil khusus tim Qasidah Al Amin, pimpinan Ustazah apa? Ertin Irianti dan ibu-ibu haji Ustazah yang tidak saya Sri Dastuti Amin Asmani Matanallah Bitulih Hayati Amin. Semuanya ada yang hadir di sini ya, dipanjangan umurnya karena sudah baca Yasin 3 kali. Capek gak? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Di bulan ini saya tidak akan berpanjang kalam. Di bulan Sa'ban ini bulan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi di bulan Sa'ban ini orang-orang yang tidak mau berselawat adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang pelit yang nggak mau berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya belum akekah nih. Ini baru nisfu Sa'ban. Kalau Rajab sudah berlalu. Bersyukur gak? Kemarin sebelum Rajab apa doanya? Allahumma barik lana fil Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Rajabnya udah ditinggal tuh. Ditinggal tuh udah. Sekarang masuk Sa'ban. Benar-benar lagi hilang nih, habis. Sekarang doanya Allahumma barik lana di Sa'bani wa balikna Ramadan. Ya Allah, di bulan Sa'ban adalah bulan diturunnya firman Allah tentang selawat. Allah dan malaikatnya berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat gak perlu diceritain lagi nih. Ibu-ibu pasti paling rajin selawatnya. Iya Bu ya? Bu. Sambil makan baca selawat kapan aja. Sama juga dengan orang sholat.
Kan di Quran dikatakan sholatlah kamu sambil makan. Tuh lagi makan, sholat kan nih? Sholat. Ya, ntar nih. Ya, sambil makan, sambil duduk, sambil di kendaraan, sambil berjalan. Di Qur'annya begitu. Tetapi setelah itu, setelah kamu sampai di tempat tujuan, laksanakanlah sebagaimana engkau laksanakan apa? Ada wudhunya, ada gerakannya, ada Allahu Akbar. Bener gak? Bener gak? Ibadah kita nih seapapun, jidat kita hitam, misalnya pernah sering sujud, terus baca selawatnya, ibadahnya, malamnya banyak, tetapi di bulan Sa'ban, di bulan Sa'ban pada saat nisfu Sa'ban enggak diterima tuh doanya. Siapa tuh yang enggak diterima doanya? Ayo ngecung tangan, ada gak? Siapa yang gak diterima doanya di bulan Sa'ban? Pada saat nisfu Sa'ban siapa? Satu adalah orang yang menyentuhkan Allah atau musyrik. Kedua adalah orang yang apa? Memutuskan silaturahmi. Tuh, udah nggak ada, gua dapat apa dah tuh? Lu mau kayak apa, kayak ibadah lu, tunggang-tungging, baca Yasin, bacaan itu kemana aja. Tapi kalau dua itu ditinggalkan, saudara kita, apalagi yang saudara satu rahim, satu ibu yang memutuskan saudaranya satu ibu, nggak bakalan diterima doa nisfu Sa'bannya. Nah, bagaimana supaya diterima? Nih, masih banyak. Kita ngapain? Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotaya. Diampunin nggak? Diampunin. Kalau anak kecil sih gak cerita lagi dah, karena sudah dikatakan oleh Allah pada saat dia lahir, kan sudah saya katakan dulu pada lahir, iya kan? Apa yang terdengar? Itu pada saat dia merojol dari rahim ibu, yang datang siapa? Itu yang datang yang namanya kuntilanak. Itu udah siap-siap tuh nunggu orang yang mau lahirkan. Jin yang melahirkan ditungguin tuh. Nah, karena ada bapaknya, ada suaminya, pada saat dia lahir diambil tuh anaknya, diapain? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabur tuh setannya kabur tuh. Kalau orang Betawi bilang kuntilanak yuk kabur tuh, nggak balik lagi tuh kepada anak itu. Karena di negara apa? Kata anak punya guru itu, Islam ada 3 landasan. Yang pertama, Islam itu adalah yang bertauhid. Tauhid itu orang yang lahir dia bacakan apa tadi? Azan. Nah, dia bersahadat. Yang kedua fikih. Nih kita lagi fikih nih. Fikih ya. Nah, nanti kepada habis fikih ke makrifat. Jadi tauhid, fikih, makrifat. Tuh, ini kita lagi apa nih? Syariat nih. Syariatnya, nanti ada torekotnya, ada hakikatnya, ada makrifatnya. Balik, jin nggak balik-balik tuh. Kemana tuh? Kabur. Kemana tuh jinnya? Dia kabur kemana? Ke pohon. Dia nggak balik-balik. Dia kemana nggak balik-balik? Karena anak ini sudah ditanami pada saat dia berrojol. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'ah. Dan Allah mengeluarkan kita ini dikeluarin. Dikeluarin dari mana? Dikeluarin dari perut ibu kita. Jangan lemah, jangan merasa capek. Doain ibu kita, Robbi pilih waliwa. Ini capek, capek banget ya Allah. Pelit banget kita nih. Hanya 5 kali baca doa buat ibu kita, buat nenek kita. Lebih, alhamdulillah kalau lebih. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah.
bukan orang sini maksudnya. Orang sono tuh. Orang sono. Ya. Kalau orang sini enggak, kagak beda. Orang sini alhamdulillah. Ya, doanya. Jadi apa tuh? Doanya jangan pelit. Jadi kita pada saat keluar dari perut ibu kita nggak bisa apa-apa. Nih Ustaz Jantin nggak bisa baca tadi qasidah, baca selawat, nggak bisa. Kenapa? Kenapa? Allah baru keluarkan dari perut ibunya. Allah berikan apa? Pendengaran diberikan penglihatan, lalu diberikan hati. Ya Bu Haji ya, nyanyi. Kalau yang udah tuaan dari saya sih baru 36. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi yang lebih tua saya sama Nyak. Ya. Saya baru 36, jadi yang Nyak saya 40 gitu ya. Alhamdulillah. Mana tuh? Setelah diberikan apa tadi? Pendengaran, penglihatan, baru diberikan hati. Nih, sekarang nih orang banyak nggak punya hati. Hatinya pada pergi. Kata seorang aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dikatakan ada 4 macam tipe manusia. Yang pertama adalah orang yang nggak punya hati. Hatinya dimakan siapa? Hatinya hilang. Yang kedua nggak punya hati, dia nggak punya apa? Lidah. Nih sekarang nih Islam lagi diporak-poranda. Segala minyak lah, nggak ada. Air aja nggak boleh ngomong. Oh, nggak minyak nggak ada. Airnya apa sekarang? Terbalik tuh. Terbalik putus di jalanan, gara-garaan orang pada sumpahin. Nah, jadi orang nggak punya hati, nggak punya lidah. Orang seperti ini tidak ada yang bisa memberikan nasihat kecuali orang yang arif billah. Siapa arif billah itu? Para wali, para orang yang soleh yang dekat kepada Allah. Kalau kita ngikut, banyak contohnya. Sekarang lihat coba, diberikan nasihat, dia ngikut. Dia kan ke istana tuh, diberikan nasihat, dia ngikut. Enak. Keenakan dilupa tuh. Makanya dia jangan dah. Ya, kita jangan berikan begitu. Yang kedua, kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, yang kedua orang punya lidah tapi nggak punya hati. Kata-katanya nih juga saya takut begini nih. Loh, si anak takut, takut dibenci sama Allah. Apa? Ibu-ibu haji ustazah baca selawat, lu nggak baca selawat. Ibu-ibu haji zikir ya, ngaji, sholat malam, saya gak jalanin. Menyuruh doang. Kata Allah apa tuh? Gua benci lo meluk. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Aku benci kepada orang yang pandai berkata tapi tidak menjalankan apa yang diucapkan. Tuh. Ya. Nah, yang ketiga, orang yang punya lidah, punya hati. Siapa nih? Nih ustazah semua nih, yang kompositif punya lidah, punya hati. Orang saya lagi ngomong pada makan. Berarti punya apa tuh? Enggak ya? Punya hati, punya lidah. Deketin nih orang ini. Siapa nih? Nih ustazah Bu Haji deketin orang punya lidah, punya hati. Coba kalau Bu Haji Nurhayati ini satu-satu ke rumahnya mau akikah minta didoain, capek gak? Karena saking enaknya ya Allah, silaturahminya, langkahnya dari rumah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang keempat apa itu? Yang keempat orang yang agung, orang yang agung, yang azim. Yang keempat nih siapa tuh? Para wali itu. Nah, sekarang untuk putra yang baru diakekah. Akekah ini wajib apa wajib? Wajib. Halo. Akekah ini adalah sunat muakkad. Kalau kita punya uang baru berojol 7 apa tuh? 7 hari boleh diakekahkan. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Ini perempuan ya? Iya. Jadi atuh. Ya berkah.
Nih, tadi udah diazankan, lalu diakekahkan. Apa sih maksud makna filosofisnya akekah? Halo? Apa akekah filosofisnya? Kalau belum diakekain masih tergadaikan. Ya, Bu Haji itu masih tergadaikan. Nah, oleh karena itu orang yang sudah diakekahkan dipotong karena dia punya dua. Nah, dua lagi itu. Namanya enak berdua-dua dah. Enak dua. Apa dua tuh? Anak tuh apa dua? Anak tuh membawa apa tuh dua? Yang pertama dia membawa takwa kepada Allah wa ta'ala. Yang kedua sifat hewani, sifat kebinatangannya, sifat akhlak buruknya. Maka di akekah itu tergadaikan dipotong sifatnya, jangan sampai dibawa ke dalam lubuk hatinya. Sifat siapa? Dari ibunya, dari bapaknya diputus. Tapi karena ibunya baik, orang baik, tetap juga disaring. Nih anak nih, dipotong darahnya, dipayungin tuh. Dah. Kan orang tua kita, kakek kita Betawi bilang begini, dosa 7 keturunan gitu ya? Kagak ada sebenarnya itu. Kagak ada sebenarnya, nggak ada. Kalau udah dihakikatkan, dipotong, dipayungin. Jadi nggak turun lagi tuh kepada cucu dan cicitnya. Ya, tadi kata Bu Haji tergadaikan, terumbang-umbang. Ya, nah apalagi nih namanya Arumni adalah keturunan yang baik. Nah, filosofi tadi takwanya, supaya banyak takwanya, bukan banyak sifat hewani. Kira-kira manusia masih punya gak sifat hewani? Ada juga kali. Banyak. Kalau lagi marah, Iya, hewan. nah, ya. Kalau lagi marah kita, kalau lagi nggak marah, makanya begini. Saya pernah ada orang ajak marah sama saya. Saya bilang begini, saya nggak punya marah. Loh kok begitu? Udah mau berantem, saya nggak punya marah. Loh, bagaimana? Bagi saya marahnya. Kalau saya dibagi marah kan saya punya marah. Iya kan? Jadi nggak jadi. Kita punya marah gak? Punya. Kita nggak punya marah, yang punya kan Allah. Nggak punya apa-apa ya kan? Kalau dibagi, loh jadi marah. Ya, jadi Berarti bukan jangan kalau dibagi, kalau dipancing kali. iya, jangan marah dah. Karena kalau kita marah, apalagi pada saat ini nih, sudah masuk bulan Syaban. Ada di dalam riwayat 5 yang doanya dikabulkan. Ya, saya minta contohnya. Satu apa itu? Yang doanya dikabulkan nih. Ayo, yang diijabah. Ada 5 nih. Yang dikabulkan apa? Yang pertama di bulan Rajab. Bulan Rajab doa yang nggak pernah kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau. Rajab tidak mau ditolak. Sama manis pusaban. Wah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Makanya doanya nggak pernah ditolak. Orang yang ditolak adalah tadi. Yang kedua apa? Sya'ban. Kapan tuh? Tanggal 15. Nisfu Sya'ban. Di Rajab ada puasa gak? Ada. Di Sya'ban ada gak? Ada. Banyak istighfar, banyak selawat. Selawat apa? Mau selawat apa aja dah. Mau selawat busro kek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Gak apa-apa. Kalau doa salawat yang busro bukan itu. Salat busro bisa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra
salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyaina wal muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Baca tuh 41 kali. Emang belum pernah Baca 41 kali. Insya Allah. Panjangan. Panjangan lagi ya bacaannya. Nih, saya dikasih suruh baca banyak-banyak begini untuk kita melunturkan dosa-dosa kita. Apa tuh? Istighfar. Istighfar. Ya, dia istighfar. Bukan. Enggak. Masa istighfar diampuni? Bu Haji diampuni nggak istighfar? Enggak. Itu pengampunan. Iya, pengampunan, tapi nggak diampunin. Istighfar. Enggak. Lain ya bedanya istighfar sama. Harusnya begini. Astagfirullahaladzim. Diampunin kalau istighfar. Iya, istighfar. Ya bercanda Bu Haji ya. Iya. Kenapa saya bingung? Bingung dah. Pegangan. Nah, jadi yang kedua, anak ini mau jadikan anak yang jahat atau anak yang baik tergantung kepada orang tuanya. Bapak ibunya, anak ini mau jadi baik, orang tuanya. Orang tuan, jangan kalau udah Allahu Akbar disantai-santai, anaknya ngelihat, atau anaknya udah gede, bapaknya ngerokok ngangkat kaki, ngerokok ngangkat kaki, anaknya lihat gimana kira-kira? Itu nggak boleh. جميع مسائنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا في يومنا هذا إلى يوم الآخر. اللهم صل وسلم وبارك عليه.